Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahabatihi wa mawala ma ba'du. Di sini ada pertanyaan dari saudara Yusuf dengan alamat Siompu. Ustadz, ana mau bertanya, apa saja kiat-kiat yang sangat penting dalam kita mempelajari bahasa Arab sehingga kita bisa menguasainya? Syukran, jazakallahu khairan Ustaz. Naam, afwan wa anta fajazakallahu khairan. Taib. Di sini saya hendak mengingatkan perkara yang sangat penting, ya, bahwasanya yang mesti dipahami bahwa untuk betul-betul menguasai bahasa Arab itu tidak bisa instan, ya. Apalagi simsalabim atau abrakadabra dengan mengikuti suatu program misalnya sebulan, 2 bulan atau sekian jam, kemudian setelahnya langsung menjadi Syekhul Islam dalam bidang bahasa Arab. Ya enggak lah, ya. Tetapi untuk mengetahui basic atau dasar-dasarnya, ya, maka di kesempatan ini saya ingin memberikan beberapa poin penting, baik bagi yang ingin menguasai bahasa Arab secara khusus, ya, maupun bagi penuntut ilmu secara umum. Yang pertama, ya, yang mesti kita perhatikan adalah terkait dengan metodologi dalam belajar, ya. Metodologi dalam belajar atau manhaj dalam belajar. Belajar apa saja, ya. Belajar apa saja dalam bidang ilmu syariat termasuk bahasa Arab ini wajib dibimbing, ya, oleh seorang guru, ya. Anda menuntut ilmu itu dari seorang guru yang terpercaya dalam ilmu dan amal agamanya. Dan ini adalah sarana yang terbaik, terkuat dan terdekat untuk meraih ilmu yang Anda ingin pelajari dan kuasai, termasuk bahasa Arab. Ya, sehingga harus ada gurunya yang membimbingnya dan bukan belajar secara otodidak atau belajar sendiri. Kemudian yang kedua, ya, untuk pemula hendaknya memulai belajar bahasa Arab, ya, dengan kitab-kitab dasar yang ringkas. Tujuannya agar terbentuk taksil ilmiahnya. Ya, misalnya ilmu nahwu, ya. Ilmu nahwu dia mulai dari misalnya al-muyassar, kemudian kalau dia sudah kuasai naik ke al-jurumiyah dan seterusnya. Ya. Untuk ilmu sharaf dia pelajari dan kuasai al-amthilah at-tasrifiyah. Setelah itu, ya, dia bisa menambah dengan mufradat, ya, kosakata. Nah, dan jangan melangkah ke kitab yang di atasnya sebelum menguasai kitab dasar. Sebab semakin sulit dia akan mencapai tujuannya kalau dasarnya tidak dikuasai dengan baik. Inilah yang biasa diungkapkan oleh para ulama, ya. Mereka katakan man hurimal usul hurimal musul. Siapa yang terhalang atau diharamkan dari usul, pokok-pokok, pondasi, dasar-dasar, maka dia pasti akan terhalang, ya, untuk sampai. Ini, ya, yang kedua. Kemudian hendaknya, ya, siapapun dari kalangan penuntut ilmu itu memperhatikan adab dan etika dalam menuntut ilmu. Yang dengan itu, ya, dia akan meraih kebaikan, keberkahan, ya, dan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam belajarnya. Ya. Di antara adab yang mesti diperhatikan, dan ini yang pokok, adalah niat yang benar, yaitu ikhlas dalam belajar, ya. Ini pondasi dari seluruh amalan dan ibadah. Dia niatkan belajar bahasa Arab untuk mengangkat kejahilannya. Dia niatkan belajar bahasa Arab untuk memahami Al-Quran dan As-Sunnah, dan juga kalamnya para a'immah, para ulama, ya. Keliru dalam niat, ini fatal akibatnya. Semua aktivitasnya dalam belajar bahasa Arab enggak terhitung pahala. Apalagi kalau niatnya untuk mendapatkan maslahat duniawi semata. Dan bisa jadi dia terhalang dari memahami bahasa Arab, ya.
kalaupun dia fahami, keberkahan dari ilmu tersebut itu menjadi hilang. Dan banyak terjadi orang yang faham bahasa Arab justru tersesat dan menyesatkan orang lain, wal billah. Oleh sebab itu perhatikan ya, perhatikan niatnya dalam belajar. Kemudian yang berikutnya adalah hendaknya dia memiliki kesungguhan ya. Sebab ilmu itu ya tidak bisa diraih dengan santai atau dengan berleha-leha, dengan ongkang kaki ya. Yahya bin Abi Katsir rahimahullahu taala itu menyebutkan ya sebuah kalam yang sangat indah. Beliau katakan la yustata'ul ilmu birahatil jism. Ya, ilmu itu tidak bisa diraih, tidak akan bisa didapatkan dengan badan yang santai ya. Dan termasuk kesungguhan ya, dia mesti meluangkan waktu ya, baik untuk belajar ya, menghafalkan kaidah-kaidah dalam ilmu nahwu dan sharaf, dan juga dia mesti betul bersungguh-sungguh ya di dalam melafadzkan dan menghafalkan ya kosakata atau mufradat. Iya. Lalu yang berikutnya dia mesti bersabar ya. Bersabar menghadapi ya dan menerima semua kesulitan yang dihadapinya, baik dalam proses belajarnya ya maupun menghadapi guru yang mengajarnya ya. Allah Subhanahu wa taala itu memerintahkan ya hamba-hambanya untuk memohon pertolongan itu dengan kesabaran dan ibadah ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman ya wasta'inu bis sabri was shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiin, dan jadikanlah sabar dan salat itu sebagai penolongmu. Sungguhnya hal tersebut itu ya sungguh berat kecuali bagi mereka yang khusyuk ya. Dan termasuk bersabar dengan mempelajarinya sedikit demi sedikit ya. Menuntut ilmu itu perlahan-lahan dan bertahap ya. Tidak bisa langsung ya sekaligus. Al-Imam Ibnu Syihab Az-Zuhri ya, salah seorang ulama kibar tabi'in ya, beliau pernah berpesan kepada salah seorang muridnya yaitu Yunus bin Yazid ya, rahimahumallahu taala. Di antara pesan beliau ya, beliau katakan la ta'khudh ya al-ilma jumlatan. Jangan kau ambil ilmu itu secara keseluruhan. Ya, kau ingin raih mendapatkannya secara keseluruhan. Ya. Fa inna man rama ya akhadha jumlatan zahaba anhu jumlatan. Walakin asy-syai' ba'da asy-syai' ma'al ayyami wal layali. Siapa saja yang berusaha mau mengambil atau meraih ilmu itu secara keseluruhan ya akan hilang juga ya secara keseluruhan. Tetapi belajar itu ya step by step, sedikit demi sedikit ya. Ya pelan-pelan ya, pelajari, pahami, hafalkan ya, kemudian setelah itu dia berusaha untuk muzakarah dan murajaah, setelah itu dia pelajari lagi, dia fahami, dia hafalkan ya. Ini seiring dengan berlalunya siang dan malam ya. Dan termasuk dari kesabaran adalah dia kontinu belajar, tidak putus-putus. Apa yang terluput dari pelajaran kalau dia tidak sempat hadir ya, maka dia berusaha untuk mencari kawan yang hadir di majelis ya, dan meminta faedah dari kawan yang hadir di majelis tersebut ya. Ini ya mesti dipahami dengan baik. Kemudian yang tidak kalah pentingnya juga ya adalah dia mesti banyak-banyak memohon dan berdoa kepada Allah ya. Jangan pernah bersandar kepada kemampuan diri sendiri ya, bersandar kepada kecerdasannya, kepintarannya, apalagi bersandar kepada kebodohannya ya. Nabi SAW diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala ya, memohon berdoa supaya Allah Subhanahu wa taala menambahkan ilmunya. Wa qul rabbi zidni ilma ya. Dan Nabi SAW juga setiap pagi beliau meminta ya, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diberikan ilmu yang bermanfaat ya. Dan ini ya yang biasa kita baca setiap pagi ketika kita ya membaca zikir pagi dan petang, yaitu Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Ini beberapa kiat ya yang sempat saya ingat, yang mudah-mudahan bermanfaat, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semua, baik bagi yang bertanya maupun saya pribadi maupun siapa saja yang mendengarkan rekaman ini,
menjadi orang-orang yang senantiasa berada di atas kebaikan, berada di atas ilmu yang bermanfaat, yang dengan ilmu tersebut membuahkan amalan soleh yang merupakan bekal tatkala kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala kelak nantinya. Demikian sharing ringkas wallahu taala alam, semoga Allah memberikan taufik kepada semuanya.